Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kali ini kita mau belajar satu prinsip yang menurut saya sangat penting dalam kitab Kejadian, yaitu prinsip Toledot. Nah, ini Toledot itu istilah Ibrani yang artinya generasi, silsilah atau keturunan ya. Nah, kita akan melihat ini prinsip ini apa dengan memilah dulu kitab Kejadian itu ya. Nah, kita akan pilih itu ke pasal 1, itu kita sebut karya Elohim dalam menciptakan, atau istilahnya Reshit itu, istilah Ibrani itu buah sulung. Karya Elohim sebagai buah sulung. Ciptakan langit bumi dan sebagainya itu ya. Selalu ada jadilah pagi, jadilah petang. Kemudian pilihan yang kedua itu berarti yang perhentian atau sabatnya Elohim. Dari pasal 2 tuh ayat 1 sampai 3 itu dibilang setelah dia ciptakan yang 6 hari itu, hari ke-7 itu istirahat Elohim. Nah, pengertian istirahat di sini itu nggak ada istilahnya jadilah pagi atau jadilah petang. Karena istirahatnya di sini adalah istirahat kekal daripada Elohim itu. Dan yang paling penting dia mengundang semua orang masuk, semua ciptaan itu masuk ke dalam perhentiannya. Ibrani pasal 4 ya, kita nggak bahas itu. Pasal ayat 11 itu dibilang berusahalah kita masuk ke dalam perhentian Elohim yang tidak ada jadilah pagi jadilah petang. Jadi itu panggilan itu terus ya datang. Nah, kemudian yang ketiga itu, nah di sinilah dia prinsip Elohim, prinsip Toledot itu. Dari Kejadian pasal 2 sampai pasal 50 itu ada 11 Toledot ya. Itu prinsipnya, jadi Elohim itu bekerja, dia beristirahat. Sabat bukan berarti Yesus bilang kan Bapakku bekerja sampai sekarang. Tapi bekerjanya Elohim itu adalah membawa ciptaan lama yang berjatuh dalam dosa itu ya, bawa ciptaan lama masuk ke dalam perhentian kekal Elohim ya, dengan prinsip Toledot. Nah, nanti kita lihat dulu ya. Intinya begini, dari pasal 2 sampai pasal 2 pasal ayat 4 tuh sampai pasal 50 itu Elohim berkarya ya, membawa ciptaan lama yang udah jatuh ke dalam ke dalam perhentiannya. Itulah dia buah-buah berikutnya setelah buah sulung itu tadi, yang Reshit itu ya. Namanya kalau buah sulung itu berarti ada buah-buah berikut. Wah, kalau petani di Palestina tuh tahu, dia ambil buah sulung dulu, nanti akan ada tuh buah-buah berikutnya. Oke lah. Nah, apa itu artinya prinsip Toledot? Nah, kita lihat ya, ada 11 gitu kan ya. Toledot Esau itu ada 2 di sini dibilang. Nah, kita lihat posisi Abraham ada di tengah daripada Toledot itu. Kalau saudara pelajari itu ada di 5 Toledot di sini dan ada 5 lagi di sini ya. Itu posisi Abraham itu di tengah. Ini nggak kebetulan, karena posisi Abraham, anak Abraham ini dan keturunannya itu ada janjinya kan, olehmu dan keturunanmu semua kaum di muka bumi akan diberkati. Nah, ini posisinya dalam posisi Abraham ya, dalam membawa ciptaan lama yang jatuh ini ke dalam perhentian Elohim, itu sangat penting sekali. Perhatikan, sebelum Abraham itu tidak ada istilah janji olehmu dan keturunanmu, tidak ada ya. Hanya ketika Abraham dimulai, jadi dipanggil, disitulah olehmu dan keturunanmu. Itu prinsip Toledot itu. Olehmu dan keturunanmu semua kaum, tidak sebagian, semua akan diberkati. Nah, oke. Sekarang kita melihatlah siapa yang dimaksud keturunan Abraham ini. Memang keturunan jasmani Abraham itu tidak bangsa Israel, kita yakin di situ kan. Tapi yang dimaksud oleh Galatia sudah baca itu, yang dimaksud keturunan Abraham itu tunggal, yaitu Yesus Kristus. Jadi melalui Yesus dan keturunannya, maka semua kaum di muka bumi, bahkan nanti kita ciptaan, bahkan segala sesuatu, masuk ke dalam perhentian Elohim. Nah, oke, kita lihat dulu ya keturunan Yesus. Karena kita tahu Yesus nggak menikah, jadi dia nggak punya keturunan jasmani, ya. Tapi sudah kalian pelajari itu, saya sering ucapkan itu dalam Matius itu, silsilah atau keturunan Yesus itu, ya. Ini kalau sudah saya baca dulu lah satu ya, saya pakai ILT ya. Matius 1 ayat 17. Jadi dari Abraham sampai Daud seluruhnya ada 14 generasi, ya. Ada 14 Toledot ya. Dari Daud sampai pembuangan ke Babylon ada 14 Toledot juga. Dan dari pembuangan ke Babylon sampai Kristus ada 14 generasi Toledot itu. Nah, mari kita lihat dulu dari Abraham itu 1 sampai Daud 14.
Ya, Abraham 1, Daudnya yang ke-14. Kemudian yang berikut dari Salomo 1, ya. Hitung sampai ke Jekonya 14, ya, generasi berikut, yaitu sebelum pembuangan. Masih dalam pembuangan. Kemudian yang setelah pembuangan itu dari Shealtiel, kalau kita sudah ikut hitung itu 1, sampai ke Kristus 14, tapi kepada Yesus itu 13. Sudah bisa hitung itu ya. Jadi Yesus itu 13 ya, punya keturunan yang namanya Kristus yang ke-14. Iya kan, kalau bapak sama anak kan begitu kan. Nah, siapa Kristus ini? Ya, Kristus ini, jangan buru-buru bilang, oh itu tubuh Kristus semua. Enggak, tunggu dulu. Karena tubuh Kristus sudah hancur ya oleh serangan serigala, Kisah Rasul 20, dan oleh ajaran Jebel Bilam Nikolaus, jalan palsu itu. Hancur menjadi puluhan ribu denominasi. Jadi Kristus yang dimaksud di Matius ini bukan puluhan ribu denominasi itu, anak-anak yang orang Kristen lahir baru yang ada di puluhan ribu denominasi, bukan itu. Kristus yang dia maksud di sini adalah Kristus pemenang, gereja pemenang ya. Terserah mau menyebutnya apa ya. Karena dalam Wahyu pasal 3 itu ada panggilan barang siapa menang. Oke. Jadi Yesus itu punya keturunan namanya Kristus pemenang. Jadi prinsip Toledot dapat diterapkan kepada Yesus juga, yaitu olehmu dan keturunanmu Kristus pemenang, maka seluruh kaum di muka bumi akan diberkati dan akan dibawa masuk ke dalam perhentian Elohim yang kekal itu ya. Bagaimana caranya? Ya kita tahu, damaikan dulu dong ya. Karena ciptaan yang lama ini sudah jatuh dalam dosa ya. Ingat ya, upah dosa maut, bukan neraka kekal ya. Jangan dulu itu Agustinus yang bilang, dan Calvin juga bilang begitu. Jangan begitu. Kita lihat dulu apa yang Alkitab bilang lah ya. Oke. Jadi bagaimana caranya Yesus membawa dan keturunannya membawa ciptaan lama ini masuk ke dalam perhentian Elohim? Pendamaian salib Yesus. Dan kita lihat dulu, salib Yesus itu mendamaikan, apakah dia unlimited? Limited seperti Calvin bilang, ya limited atonement. Penebusan terbatas, artinya kematian Yesus itu disalib hanya untuk menebus yang orang pilihan. Nah, itu Calvin ya. Ini bukan Alkitab bilang nggak begitu. Nah, mari kita lihat dulu. Kolose 1 ayat 20 saya baca ya. Ini pakai yang terjemahan LI aja ya. Dan oleh dialah ia memperdamaikan, perhatikan ya, segala sesuatu. Jangan bilang hanya orang pilihan, itu Calvin yang ngomong. Agustinus itu ngomong duluan, ditambah terusin Calvin. Dipercaya oleh mayoritas orang Kristen dalam dunia kekristenan. Alkitab bilang, dan oleh dialah ia memperdamaikan, garis bawah itu, segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi, apa yang di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Artinya, kematian Kristus di kayu salib itu memang memperdamaikan segala sesuatu kembali kepada Elohim, kepada Bapa, masuk ke dalam sabatnya Elohim dengan cara itu, kematian itu. Ya, kematiannya itu Yesus. Ya, kita yang percaya, kita percaya bahwa darah salib Yesus itu menang sedemikian sehingga dia membawa seluruh ciptaan yang lama itu, yang udah jatuh dalam dosa, bahkan segala sesuatu itu, kan terkena itu akibatnya, segala sesuatu akibat kejahatan Adam terkena itu semuanya ya. Itu dibawa ke dalam perhentian Elohim. Kapan terjadi perhentian Elohim? Itu waktu langit lebih baru. Itulah dia saat di mana ciptaan masuk ke dalam perhentian Elohim seluruhnya, karena di situ kan upah tidak lagi maut. Ya ingat Roma 6 ayat 23, upah dosa maut. Ya jangan bilang neraka kekal. Kalau udah ngomong begitu emang udah susah. Jadi terserah saudara. Saudara mau percaya bahwa upah dosa itu maut, dan maut sudah tidak ada lagi nanti di langit dan bumi yang baru. Sudah ciptaan lama itu dibawa masuk ke dalam. Ingat ya, ciptaan lama bumi baru itu bukan bumi yang Tuhan ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ini bumi yang baru itu yang bumi yang kita injak ini loh. Bergerak oleh karena pendamaian darah salib Yesus menjadi bumi baru. Tidak ada lagi maut, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi semuanya ya. Nah kan dalam kedatangan Yesus nanti yang biasa disebut kedua kali, Yesus dan keturunannya, yaitu Kristus pemenang ya, gereja pemenang, akan melayani bumi yang kita injak ini nih, dengan langit, dengan segala sesuatu lah kita melayani.
dan membawanya menjadi bergerak. Ini bumi yang lama yang kita injak ini, yang udah terkena dosa Adam itu, menuju bumi baru. Bumi baru ini yang kita injak ini juga, tapi udah nggak ada lagi akibat bekas-bekas dosa itu. Upah dosa itu maut ya, nggak ada lagi. Sudah dikalahkan itu semua. Nah, kalau saudara percaya akan pendamaian darah salib Yesus cakupannya itu, saudara dan saya akan ambil bagian menjadi keturunan Yesus. Tapi kalau saudara dan saya nggak percaya, enggak, darah salib Yesus hanya memperdamaikan orang pilihan, ya terserah. Ya. Tapi kita Ramos bilang, berjalankah dua orang kalau mereka belum sepakat? Kalau nanti Yesus datang 2 kali, saudara punya pandangan nggak sepakat dengan Yesus, Yesus nggak bisa dong pakai saudara untuk di zaman berikut. Kalau dalam arti tapi kerajaan 1000 tahun kita menjadi raja dari Imam Melkisedek, ya terserah, ya kan. Tapi saya percaya, dan banyak orang di dunia ini percaya, umat yang mendapat kasih karunia, bahwa kedatangan Yesus kedua kali itu, bahwa kita dan Yesus sendiri yang memimpin akan membawa ciptaan ini, surga dengan segala sesuatu, ciptaan yang lama ini masuk ke dalam sahabat Elohim dan menjadi ciptaan baru, langit dan bumi yang baru, di mana nggak ada lagi bekas dosa, nggak ada lagi maut, ya. Nah, oke lah. Jadi terserah saudara lah ya, mau percaya kemenangan salib Yesus atau mau percaya sama Calvin yang dia bilang limited atonement, ya terserah saudara. Haleluya, amin.